Pernahkah kalian melihat seseorang yang sering berangkat ke Tanah Suci? Ia menangis di depan Ka'bah. Ia bersedekah besar-besaran di jalan Allah. Ia memposting foto-foto ibadahnya dengan caption yang panjang dan menginspirasi. Tapi di rumahnya ada seorang ibu yang sakit, terbaring sendiri, menanti secangkir air dari anaknya sendiri. Ia lebih memilih menempuh ribuan kilometer daripada melangkah beberapa meter menuju kamar ibunya. Ia sibuk mengejar pahala di Tanah Suci, padahal surga itu sudah Allah letakkan tepat di bawah kaki ibunya. Dan ketika kematian datang, ketika amal-amal mulai ditimbang, ia terdiam karena malaikat berkata, "Kau datang ke rumah Allah, tapi enggan mengetuk pintu surga di rumahmu sendiri." Simak kisah ini hingga akhir, karena bisa jadi kita pun sedang tertipu oleh ibadah yang terlihat agung, tapi mengabaikan cinta yang paling utama, yaitu orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Namanya Taufik. Usianya 47 tahun. Seorang pengusaha properti yang sukses dan dikenal luas di komunitasnya sebagai pribadi yang santun, agamis, dan murah hati. Setiap Jumat, ia rutin menyumbang ke masjid. Setiap bulan, ia transfer bantuan ke panti asuhan dan pondok tahfiz. Tak jarang, ia jadi donatur utama dalam pembangunan masjid desa atau kegiatan dakwah nasional. Wajahnya nyaris selalu tampak di acara-acara keagamaan. Ia sering terlihat duduk di syaf depan, memakai sarung putih bersih, berpeci hitam, dan menyimak khutbah dengan penuh khidmat. Setiap tahun, ia berangkat umroh, kadang 2 kali. Bahkan tahun lalu, ia ikut mendaftar haji plus bersama rombongan ustaz-ustaz besar. Di grup WhatsApp keluarga, ia sering membagikan foto di depan Ka'bah, memberi nasihat-nasihat agama, dan menulis kalimat seperti, "Semoga Allah mengistiqomahkan kita dalam iman dan amal soleh." Taufik adalah gambaran muslim teladan. Bahkan tetangga sering berkata, kalau semua orang kaya seperti Pak Taufik, dunia ini aman. Tapi, satu hal yang tak diketahui banyak orang, semua aktivitas keagamaannya tak pernah menyentuh satu rumah yang paling dekat, yaitu rumah ibunya sendiri. Sebuah rumah sederhana di sebelah rumah mewahnya. Di dalamnya, ada seorang wanita tua yang perlahan dilupakan dalam diam dan luka. Ia bukan anak yang durhaka terang-terangan. Ia tidak membentak, tidak membuang ibunya, tapi ia mengabaikan, dan kadang abai lebih menyakitkan daripada makian. Dan dari sinilah kisah ini benar-benar dimulai. Di balik rumah mewah Pak Taufik, berdiri sebuah rumah kecil, peninggalan almarhum ayahnya. Di sanalah ibunya tinggal, seorang wanita sepuh yang kini renta dan lemah, bernama Ma'iyah. Sejak beberapa tahun terakhir, tubuhnya melemah karena komplikasi. Jalan pun harus dibantu tongkat. Tidurnya tak nyenyak karena batuk dan nyeri sendi yang tak kunjung sembuh. Namun meski jaraknya hanya beberapa meter, Taufik jarang sekali masuk ke rumah itu. Kalaupun datang, hanya menitipkan amplop dan menitip pesan lewat asisten. "Titip ini ya Bu, Taufik harus rapat besok." Pernah satu hari, Ma'iyah menelepon saat Taufik hendak berangkat ke bandara untuk umroh. "Nak, Ibu butuh ditemani ke dokter." Taufik menjawab lembut tapi tegas. "Maaf Bu, Taufik mau berangkat. Insya Allah sepupu kita bisa antar. Doain ya Bu, biar umrohnya lancar." Ia pikir itu wajar. Toh ia memberi nafkah, ia kirim obat, bayar perawat, dan penuhi semua kebutuhan sang ibu. Tapi yang tak ia beri adalah kehadiran. Ia lebih memilih duduk lama di Masjid Nabawi, tapi tak sempat duduk 5 menit di sisi ranjang ibunya. Ia menangis saat tawaf, tapi tak pernah melihat air mata ibunya saat malam kesepian. Ia rajin menyeka air matanya sendiri di multazam, tapi lupa menyeka air mata wanita yang dulu menyusuinya. Bagi Taufik, umroh adalah ladang pahala terbesar. Ia tak sadar
bahwa ladang pahala sejatinya telah lama menantinya di kamarnya sendiri. Sebab terkadang seseorang terlalu sibuk mengejar pahala di tempat yang jauh, sampai lupa bahwa surga ada di sebelah ranjang seorang ibu yang kesepian. Malam itu hujan turun pelan. Di rumah kecilnya, Ma'iyah menggigil sendirian. Selimutnya lembab, kakinya dingin, dan perawat yang biasanya menemani tak datang karena urusan keluarga mendadak. Ia batuk, napasnya tersengal, tapi tak ada suara yang menjawab ketika ia memanggil. Jam dinding berdetak. Di tempat lain, Pak Taufik sedang bersiap naik ke pesawat. Ia baru saja menyelesaikan umroh yang ke-8, kali ini bersama rombongan teman-teman komunitasnya. Ia tersenyum, merasa telah menjadi hamba yang baik dalam balutan kain ihram dengan zikir yang tak henti. Sementara itu, di rumah kecilnya, Ma'iyah menghembuskan napas terakhirnya. Tak ada anak di sampingnya, tak ada genggaman tangan, hanya hujan dan sepi yang menjadi saksi kepergiannya. Esok paginya, kabar duka datang lewat telepon. Pak Taufik terduduk di kursi ruang tunggu bandara. Tangannya gemetar, ia merasa sesak. Bukan hanya karena kehilangan, tapi karena sebuah rasa bersalah yang mendadak menampar keras jiwanya. Ia pulang tergesa. Wajah ibunya telah ditutup kain kafan. Tak sempat meminta maaf. Tak sempat mengusap dahi yang keriput itu untuk terakhir kali. Tak sempat apa-apa. Tangisnya pecah di makam, tapi Ma'iyah tak lagi mendengar. Semua pengajian yang pernah ia hadiri, semua doa yang ia lafazkan di raudhah, kini terasa kosong, hampa, sebab surga yang sejati telah berpulang, tanpa sempat ia jamah. Hari itu tiba, padang mahsyar terbentang luas. Semua jiwa berdiri, gemetar, menunggu giliran dihisap. Taufik berdiri di barisan para ahli ibadah. Pakaiannya putih, wajahnya bersinar. Ia membawa catatan panjang, umrah berkali-kali, sedekah rutin, tilawah yang tak pernah putus. Ia yakin langkahnya akan ringan menuju surga. Namun ketika amalnya ditimbang, terjadi sesuatu yang membuatnya bingung. Timbangannya goyah, amal-amalnya seakan tersendat. Lalu datanglah satu pertanyaan dari malaikat yang mengguncang langit hatinya. Wahai hamba, kau berulang kali mengunjungi rumah Allah, tapi mengapa engkau tak pernah menjenguk ibumu yang menunggu dalam sakit? Pak Taufik gemetar. Kau menangis di multazam, tapi tak pernah menyeka air mata ibumu yang sendirian di tempat tidur. Air matanya mulai menetes. Kau sujud di raudhah, tapi lupa bersujud di sisi wanita yang melahirkanmu. Kau cari pahala jauh-jauh, tapi menutup mata dari ladang amal yang ada di kamarmu sendiri. Pak Taufik terjatuh, tersungkur, memohon maaf yang sudah tak berlaku. Ia ingin kembali, ingin mengulang, ingin menggantikan semua perjalanan mewahnya dengan satu malam mendampingi ibunya saat sesak napas datang. Tapi tak ada jalan kembali. Amal yang besar kehilangan ruh, karena yang paling wajib tak pernah dia tunaikan. Dan hari itu ia berdiri terpaku. Cahaya surga memantul jauh, karena yang ia abaikan adalah pintu surga yang sejati. Di dunia, ia pernah disanjung sebagai orang dermawan, pegiat dakwah, bahkan dijuluki haji langganan karena sering ke tanah suci. Tapi ternyata ia melewatkan satu ladang pahala yang paling dekat, ibunya sendiri. Dulu, ibunya sering mengeluh lirih, "Nak, kapan kamu pulang?" Namun ia hanya menjawab lewat pesan, "Ibu doakan saja dari sini, saya sedang ibadah." Ia menyangka itu cukup. Ia pikir ibadah fisik bisa menggantikan hadirnya kasih. Padahal Rasulullah pernah bersabda, "Keridaan Allah terletak pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua." Hadis riwayat Tirmizi.
Dan dalam Al-Quran, Allah memerintahkan, "Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, 'Wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil.'" Al-Isra ayat 24. Ternyata ia rajin menuju Baitullah, tapi tak pernah melangkah ke kamar ibunya. Ia menangis di depan Ka'bah, tapi tak pernah memijat kaki yang dulu menimang tubuh kecilnya. Dan hari itu, ia belajar bahwa surga bukan selalu di Makkah atau Madinah. Kadang, ia tersembunyi dalam suara serak ibu yang kesepian, dalam cangkir teh yang tak disuguhkan, dalam panggilan yang tak pernah dijawab. Berbakti bukan perkara besar, tapi tentang hadir ketika mereka sedang membutuhkan. Karena saat orang tua kita pergi, kita tak bisa lagi mengusap tubuhnya, tak bisa lagi menyeka air matanya, mencium aroma tubuhnya yang sangat kita kenal itu. Dan betapa pedihnya jika seluruh amal baik tertahan hanya karena satu kesalahan bodoh, yaitu melupakan ibu yang dulu rela tak tidur demi kita. Wahai saudaraku, jangan bangga menangis di multazam. Jika ibumu menangis sendirian di rumah, jangan bangga berlama-lama di raudhah. Jika kau tak pernah duduk menemaninya makan, jangan bangga mencium Hajar Aswad. Jika kau tak pernah mencium tangan yang dulu menyuapimu makan. Ibadah tak hanya tentang tempat yang suci, tapi hati yang tulus terhadap orang yang paling berjasa, yaitu ibu dan ayah kita. Karena betapa banyak amal baik yang terhalang hanya karena seorang anak lebih sibuk mencari pahala jauh-jauh dan lupa bahwa ladang surga itu ada di rumah sendiri. Rasulullah pernah ditanya, "Siapa orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik?" Beliau menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, lalu ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dalam hadis lain, "Celaka, celaka, celaka." Lalu Rasulullah ditanya, "Siapa yang celaka wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang sempat mendapati orang tuanya dalam keadaan tua, namun tidak menjadikannya sebagai jalan ke surga." Hadis riwayat Muslim. Maka hari ini, tanyakan pada diri kita, sudahkah aku hadir untuk orang tuaku? Sudahkah aku menyentuh surga yang ada di bawah telapak kaki ibu? Tekan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan keluarga, serta mengumpulkan kita kembali di surganya dan dijauhkan dari api neraka. Bagikan video ini agar lebih banyak saudara kita mendapatkan pelajaran berharga dan semoga menjadi amal jariah untuk kita semua. Subscribe sekarang untuk mendukung dakwah ini dan agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah dan makna mendalam seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.